Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin. Semoga kita bisa menjalankannya secara istiqomah hingga merasakan hatta muntahahul jannah. Kita bisa merasakan hingga mencapai surga yang Allah janjikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suri teladannya telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh keberkahan dan penuh dengan kemakmuran. Semoga ini akan menjadi syafaat bagi kita sekalian kelak di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, 13 hari lagi kita akan menunaikan Syamu Ramadan, puasa Ramadan, di mana ibadah pada bulan suci Ramadan ini menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang diharapkan, yang senantiasa ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Jadi Ramadan itu membawa banyak berkah. Bagi yang usaha, ini menjadi saat tiba masa panen. Bagi yang lain juga itu menjadi suatu kesempatan untuk meningkatkan dalam amaliyah ataupun dalam kehidupan ukhrawiyah atau kehidupan spiritual, agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di kelak di yaumil kiamah nanti. Maka Ramadan ini menjadi momentum bagi setiap individu untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meraih kemuliaan, keunggulan, keberkahan dari datangnya bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang berusaha untuk mempersiapkan Ramadan. Maka tema hari ini kita terkait dengan tarhib, yaitu mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan yang kita harapkan, kita tunggu-tunggu untuk kita sambut bersama, untuk kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Karena datangnya hanya sekali setahun, sehingga harus diupayakan, harus dipersiapkan. Kita manage, kita
kita persiapkan dengan baik. Nah, persiapan itu mencakup paling tidak dua hal yang paling besar ya. Kalau ya kita semuanya ingin mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan ya, mendapatkan keuntungan yang terkait dengan apa yang seharusnya kita persiapkan, apa yang harus kita hadapi, kita siap dalam aspek yang sifatnya baik itu keuntungan yang bersifat spiritual maupun keuntungan yang bersifat material. Nah, kalau yang sedang bisnis atau yang sedang usaha, ini inginnya adalah untung dan untung gitu ya. Demikian juga kita sebagai seorang muslim juga diserukan untuk senantiasa berlomba-lomba, fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sebenarnya setiap hari kita itu ya berlomba-lomba itu ya, untuk menjadi ahsanu amala ya. Maka Allah memberikan ujian kita berupa baik dan buruk, berupa suka dan susah. Itu adalah hakikatnya adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya itu. Hanya saja kita kadang-kadang tidak menyadari. Sejak kelahiran kita saja itu sebenarnya merupakan bentuk kompetisi. Dalam masa pembuahan sperma dan ovum dari orang tua kita, kemudian tumbuh dan berkembang di dalam rahim, itu adalah bentuk suatu persaingan, suatu kompetisi. Sehingga kita lahir itu adalah orang-orang yang menjadi juara itu. Nah, maka kita juga dituntut untuk senantiasa menjadi mental pejuang, mental bertanding terus untuk menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing. Nah, Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan besar, baik keuntungan yang sifatnya spiritual maupun keuntungan yang material. Spiritual itu dengan pembersihan jiwa dan diri dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian kesalahan, kalau diri itu terkait dengan dosa-dosa kita yang telah lalu, baik itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Nah, ini upayakan kita untuk membersihkan diri. Kemudian yang di dalam kesalahan berarti ini terkait dengan interaksi sosial, interaksi dalam kehidupan kita bermasyarakat, interaksi kita dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Ini kadang ya komunikasi kita, silaturahmi kita ini sering tidak disadari atau bisa membuat suatu masalah. Bila tidak ada tempat untuk klarifikasi atau tempat untuk tabayun, ini akan menjadi suatu yang tetap mengganjal, sehingga bisa kalau itu tidak ada salurannya menyebabkan timbulnya suatu konflik
yang berbahaya di tengah-tengah masyarakat. Muncul mengadu domba, memfitnah dengan berbagai macam berita yang tidak benar. Makanya itu ajang kita bertemu itu bisa saling mengklarifikasi, saling menjelaskan untuk menyelesaikan masalah. Nah, selain kita di Ramadan itu adalah mencari keuntungan-keuntungan yang bersifat spiritual, ada juga sebagian kita yang di Ramadan ini juga berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang bersifat material. Maka setiap pelaku usaha dan industri berlomba-lomba untuk memasarkan produknya. Mungkin ibu-ibu sudah dapat SMS nggih, promo ABCD nggih, sudah ada ya di media sosial ataupun di HP kita masing-masing. Ini semuanya adalah tadi karena momentum bulan Ramadan untuk mencari keuntungan, mencari apa yang disebut sebagai suatu modal. Jamaah yang berbahagia, paling tidak di apa sih yang harus kita siapkan dalam menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan? Yang bersifat material, ya tadi mencari keuntungan dalam usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Jadi di Ramadan itu kan kegiatan keagamaan, tapi di sisi lain juga ada bisnis ya. Makanya kalau di televisi itu momentum itu mungkin dengan acara-acara sinetron, kemudian acara-acara dakwah. Nah, di situ menjadi ajang promosi bagi pengiklan ya. Itu kan luar biasa. Jadi jam-jam tertentu seperti menjelang buka. Nah, itu kan kalau dalam dunia entertainment itu banyak penontonnya dan banyak orang yang tadi memasarkan produknya. Iklan itu ya, biasanya di radio ataupun di televisi jam-jam itu kan orang nunggu beduk maghrib ya, atau ngaburit ya. Ada macam-macam ya. Ada yang mendengarkan ceramah, mendengarkan ikut pengajian atau di TPA. Ini bagi pelaku usaha menjadi yang menarik, sehingga jajanan pasar ataupun jajanan pada musim di Ramadan itu luar biasa dan menjadi berkah siapa saja, tidak hanya bagi kalangan muslim tapi semua masyarakat yang bisa menangkap peluang usaha itu. Jadi usaha apa saja akan tetap ramai dan tetap laku itu. Makanya ini memberikan keuntungan yang sifatnya material. Nanti kalau diuraikan lagi, belum lagi nanti terkait dengan mudik ya. Mudik itu nanti industri transportasi akan yang punya rental akan laku semuanya itu, karena orang butuh transportasi untuk silaturahmi. Nah, inilah ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk tadi bergerak, sehingga negara juga hadir di situ, seperti halnya menyiapkan jalan tol ataupun jalan bebas hambatan, jalan-jalan menjadi mulus untuk bisa mobilitas penduduk untuk bisa silaturahmi, karena itu nilai ekonominya sangat besar. Coba perayaan cuma ampleng-ampleng ya, diam-diam atau sepi-sepi itu ya. Nah, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi.